Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Astuti. Saya merupakan mahasiswa PPG LPTK Universitas Negeri Makassar kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Di sini saya ingin melakukan refleksi terkait proses pembelajaran saya, di mana dalam proses pembelajaran saya cenderung masih menerapkan pembelajaran konvensional yang hanya berpusat pada guru dan belum menerapkan pembelajaran dengan media inovatif. Dalam hal ini, saya merefleksi diri saya dan berkesimpulan saya harus membuat media pembelajaran sendiri. Di sini, saya membuat alat peraga yang saya namakan Panflona atau Papan Flora dan Fauna. Saya membuat media pembelajaran ini berkesimpulan bahwa dengan media pembelajaran ini mampu untuk mengarahkan peserta didik agar terlibat aktif dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan bagaimana penggunaan alat peraga di sini, saya terlebih dahulu memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai persebaran flora dan fauna, yang mana persebaran flora dan fauna di sini dibedakan menjadi beberapa wilayah persebaran. Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Untuk persebaran faunanya sendiri, itu dibedakan menjadi Indonesia bagian barat yang dinamakan fauna asiatis. Fauna asiatis di sini adalah bagaimana fauna tersebut memiliki ciri dan karakteristik seperti yang berada di benua Asia. Sementara di sini adalah fauna australis, yang mana fauna di sini memiliki ciri dan karakteristik seperti fauna dari benua Australia. Kemudian, garis yang memisahkan antara fauna di bagian Indonesia Barat dan Indonesia bagian tengah itu dinamakan garis Wallace, sementara garis yang memisahkan antara fauna bagian tengah dan fauna bagian timur itu dinamakan garis Weber. Sementara untuk persebaran flora sendiri itu dibedakan menjadi 3 wilayah persebaran, Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Setelah saya menjelaskan persebaran wilayah flora dan fauna di Indonesia, maka untuk penggunaan dari alat peraga ini, guru membentuk kelompok peserta didik, yang mana perwakilan kelompok secara bergantian maju ke depan untuk mengambil salah satu dari fauna dan flora yang ada di Indonesia. Misalnya, ketika guru meminta untuk mencari fauna mamalia, peserta didik memilih salah satu bentuk dari fauna mamalia. Misalnya di sini adalah orang utan. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengelompokkan fauna orang utan ini masuk ke bagian fauna asiatis, kemudian fauna peralihan atau fauna australis. Ketika siswa telah berdiskusi dengan kelompoknya, maka peserta didik tersebut akan menentukan bahwa fauna ini masuk ke bagian apa. Misalnya, orang utan itu adalah masuk ke bagian fauna asiatis. Di sini, peserta didik menempatkan orang utan tersebut ke dalam bagian fauna asiatis. Kemudian, kelompok lain secara bergantian untuk memilih kembali berdasarkan arahan dari gurunya. Misalnya, berikutnya guru meminta memilih fauna jenis reptil. Di sini siswa memilih jenis reptil itu adalah komodo. Maka peserta didik atau siswa tersebut menentukan pengelompokan komodo ini masuk ke bagian apa. Nah, ketika sudah didiskusikan mereka memilih, maka komodo ini masuk ke bagian fauna peralihan. Begitu pula ketika guru meminta siswa menentukan jenis fauna burung. Nah, maka di sini siswa memilih salah satu jenis fauna burung dan menempatkan misalnya fauna jenis burung cendrawasih ini masuk ke dalam bagian fauna australis. Begitu pula seterusnya.
Kemudian, selain penempatan atau pengelompokan jenis fauna, guru juga meminta peserta didik mengelompokkan jenis flora yang berada pada kelompok cagar alam di sini. Misalnya, bagaimana flora persebarannya di Indonesia? Peserta didik memilih salah satu jenis flora yang ada di Indonesia. Untuk flora Indonesia bagian barat, peserta didik misalnya memilih jenis flora rotan. Rotan merupakan salah satu jenis flora yang dimiliki oleh Indonesia bagian barat yang biasanya dimanfaatkan untuk pemanfaatan mebel. Terakhir, peserta didik diminta untuk menentukan jenis flora apa yang ada di bagian Indonesia bagian timur. Peserta didik dapat memilih jenis flora kayu putih ini masuk ke Indonesia bagian timur. Nah, begitu pula seterusnya, peserta didik menyelesaikan semua jenis fauna dan flora yang ada, kemudian mengelompokkan jenis flora dan fauna yang ada ini, dikelompokkan berdasarkan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, atau Indonesia bagian timur untuk floranya. Untuk faunanya adalah masuk ke fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Demikianlah penjelasan saya mengenai alat peraga Panflona ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi yang menyaksikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.